China. Tiongkok, negara yang terkenal dengan julukan negeri tirai bambu ini, dulunya menjadi sorotan dunia karena perkembangan ekonominya yang pesat. Tapi, tahukah kalian bahwa belakangan ini, Tiongkok dikabarkan mengalami penurunan ekonomi yang signifikan? Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana Tiongkok yang dulunya berkembang pesat ekonominya sekarang malah mengalami penurunan ekonomi. Kita akan melihat faktor-faktor apa yang menyebabkannya, apa dampaknya, dan bagaimana masa depan ekonomi Tiongkok. Pada era 1980-an, Tiongkok memulai reformasi ekonomi yang mengubah negara agraris menjadi kekuatan manufaktur global. Pertumbuhan ekonominya mencapai rata-rata 10% per tahun. Ini menarik banyak investasi asing secara besar-besaran dan mengangkat jutaan orang dari kemiskinan. Kebijakan seperti membuka diri terhadap perdagangan internasional dan pengembangan infrastruktur merupakan kunci kesuksesan Tiongkok. Akhirnya negara ini menjadi pabrik dunia dengan produk-produknya yang murah dan berkualitas. Namun era kejayaan ini tidak berlangsung selamanya. Sebagai raksasa ekonomi Asia yang telah lama menaklukkan dunia dengan laju pertumbuhan yang menggila, Tiongkok tiba-tiba menemukan dirinya terjerat dalam ketidakpastian yang menggerogoti fondasi kemakmuran yang telah mereka bangun. Pada dasarnya, ada beberapa faktor yang telah memicu penurunan ekonomi yang tak terduga ini. Salah satunya adalah perubahan struktural dalam ekonomi global yang telah mempengaruhi permintaan terhadap produk-produk Tiongkok secara signifikan. Konflik dagang dengan Amerika Serikat yang semakin meruncing dalam pertukaran tarif yang gegabah telah merusak kepercayaan pasar dan menyulitkan rencana ekonomi jangka panjang untuk Tiongkok. Investor yang pada suatu masa menyukai atas potensi pasar Tiongkok yang menguntungkan, kini para investor terjebak dalam badai ketidakpastian yang menggerogoti keuntungan mereka. Namun, bukan hanya faktor eksternal yang menjadi biang keladi dalam drama ekonomi Tiongkok. Secara internal, negara Tiongkok menghadapi tantangan serius dalam mempertahankan pertumbuhan yang berkelanjutan. Model ekonomi yang dulu dipuji sebagai keajaiban telah terbukti rentan terhadap masalah struktural yang muncul seiring dengan pertumbuhan yang cepat. Pertama-tama, Tiongkok memiliki masalah internal seperti perubahan demografis yang telah menyumbangkan berbagai tantangan bagi ekonomi Tiongkok. Dengan populasi yang menua dan laju pertumbuhan yang melambat, negara ini dihadapkan pada tekanan besar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin tua sambil mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Selain itu, orang tua cenderung memiliki tingkat konsumsi yang lebih rendah daripada generasi yang lebih muda. Jika jumlah populasi lanjut usia meningkat secara signifikan, hal ini dapat menyebabkan penurunan konsumsi domestik secara keseluruhan. Penurunan ini dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi karena konsumsi domestik biasanya merupakan salah satu pendorong utama pertumbuhan. Di sisi lain, dengan meningkatnya jumlah orang tua yang pensiun dapat menyebabkan penurunan dalam jumlah tenaga kerja aktif. Ini akan menyusutkan jumlah tenaga kerja yang tersedia untuk berbagai sektor industri, yang akhirnya dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, perubahan demografis di Tiongkok memiliki dampak yang luas dan kompleks terhadap perekonomian negara tersebut. Penting bagi pemerintah dan pelaku ekonomi untuk memahami dan merespons perubahan ini dengan kebijakan yang tepat guna menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Masalah internal kedua yang dihadapi oleh Tiongkok adalah mengalami serangan pandemi COVID-19. Dengan adanya pandemi ini, pemerintahan Tiongkok mengambil kebijakan Zero COVID, yang artinya tidak boleh ada virus COVID. Ini telah menjadi sebuah strategi yang kontroversial dalam upaya memerangi pandemi COVID-19. Meskipun tujuannya mulia untuk melindungi masyarakat dari penyebaran virus, kebijakan ini juga telah menyebabkan gangguan besar dalam kegiatan ekonomi, seperti pembatasan perjalanan, penutupan bisnis, dan lockdown wilayah.
Dengan adanya kebijakan ini, aktivitas konsumen dan industri menjadi terhambat yang akhirnya mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tidak baik. Setelah diserang oleh pandemi COVID-19, Tiongkok juga dihadapkan dengan sebuah krisis yang bernama krisis properti Evergrande. Ini merupakan krisis yang mencengangkan dalam dunia bisnis dan ekonomi Tiongkok yang telah menciptakan gelombang kekhawatiran dan ketidakpastian yang meresap dalam lanskap perekonomian global. Pada awalnya Evergrande adalah perusahaan properti yang didirikan pada tahun 1996 oleh pengusaha asal Tiongkok yang bernama Xu Jiayin. Pertama kali didirikannya, Evergrande hanya sebuah perusahaan properti kecil yang berbasis di Provinsi Guangdong. Namun, dengan visi dan ambisi yang besar, Evergrande tumbuh pesat menjadi salah satu pengembang properti terbesar di Tiongkok. Perusahaan Evergrande terkenal dengan strategi agresifnya dalam mengakuisisi lahan dan mengembangkan proyek-proyek megah di seluruh negeri. Akan tetapi, di balik gemerlapnya kesuksesan tersembunyi masalah-masalah yang melilit Evergrande. Salah satu masalah utama adalah utang yang menggunung. Evergrande seperti banyak pengembang properti lainnya di Tiongkok bergantung pada utang untuk mendanai ekspansi bisnisnya yang cepat. Perusahaan ini terlibat dalam praktik akuisisi lahan yang agresif dan membangun proyek-proyek megah. Semuanya didorong oleh pinjaman yang besar dari bank-bank dan pasar obligasi. Namun, ketika pertumbuhan ekonomi Tiongkok melambat dan pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk mengendalikan utang di sektor properti, Evergrande mulai berjuang untuk memenuhi kewajiban finansialnya. Utang yang tidak terkendali, kurangnya likuiditas, dan pertumbuhan yang melambat menyebabkan perusahaan menghadapi tekanan keuangan yang meningkat, yang akhirnya Evergrande tidak dapat membayar utang. Krisis Evergrande ini telah menciptakan gelombang ketidakpastian yang meluas di pasar keuangan Tiongkok dan global. Investor domestik dan internasional khawatir tentang potensi default Evergrande dan dampaknya terhadap sistem keuangan secara keseluruhan. Kekhawatiran ini telah memicu penurunan nilai saham perusahaan, meningkatkan biaya pinjaman bagi pengembang properti lainnya, dan mengganggu stabilitas pasar properti di Tiongkok. Dampak lebih jauh dari krisis Evergrande juga mencakup potensi dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi dan stabilitas sosial di Tiongkok. Dengan perusahaan ini terlibat dalam berbagai proyek properti di seluruh negeri, kemungkinan terjadinya gagal bayar oleh Evergrande dapat mempengaruhi ribuan karyawan primasok dan konsumen yang terkait dengan perusahaan tersebut. Dengan demikian, krisis Evergrande bukanlah masalah yang bisa diabaikan, tetapi merupakan tantangan yang nyata bagi perekonomian Tiongkok dan seluruh sistem keuangan global. Meskipun Tiongkok dihantui oleh berbagai masalah ekonomi yang kompleks dan menantang, negara ini tetap memiliki potensi untuk menjadi pemain utama di panggung global. Cerita tentang kebangkitan Tiongkok sebagai kekuatan ekonomi dunia telah menjadi narasi yang diperdebatkan di seluruh dunia. Meskipun badai-badai ekonomi melanda, bendera merah Tiongkok tetap berkibar dengan kekuatan dan ketangguhan. Dalam kisah ini kita melihat bagaimana Tiongkok di tengah-tengah tantangan yang melilit, menunjukkan ketahanan dan keuletan yang luar biasa. Dengan kerja keras, inovasi, dan ketekunan, negara ini terus bergerak maju meskipun berbagai rintangan. Tiongkok menemukan kekuatannya dalam diversifikasi ekonomi, menjadikan dirinya sebagai pusat manufaktur global, pusat teknologi yang berkembang pesat, dan pemimpin dalam perdagangan internasional. Meskipun beberapa sektor mungkin mengalami penurunan, Tiongkok telah mampu menyesuaikan diri dan menemukan peluang baru